41. Untuk reaksi 2A tambah 2B menghasilkan 2AB diperoleh data sebagai berikut. Ini ada datanya. Berdasarkan data di atas, besarnya tetapan laju reaksi adalah, nah di sini tetapan laju reaksi itu adalah harga K. Berarti yang ditanya itu harga K-nya. Nah, ini kan persamaan laju reaksi. Berarti kita buat dulu persamaannya. V sama dengan K dikali, ini konsentrasi A. Berarti konsentrasi A, misalkan aja X, boleh MN gitu, bebas ya. Dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, untuk mencari yang ini, X ini, maka kita cari yang B yang sama. Demikian sebaliknya, kalau kita mau cari yang B, maka cari A yang sama. Nah, kita mau cari dulu yang A, maka kita cari B yang sama. B yang sama itu adalah percobaan. Ini kita misalkan dengan percobaan 1, ini 2, ini 3. Nah, percobaan 1 dan 2. Kita buat di sini. Berarti di sini percobaan yang kita gunakan adalah 1 dan 2. Nah, terserah bebas. Biasanya kan buatnya itu yang kecil bagi yang besar gitu ya. Kalau saya lebih mudah konsentrasinya yang besar dibagi dengan yang kecil biar mudah. Jadi ini yang besar 0,2 dibandingkan 0,1. Ini juga 16 sama 4 ini yang besar. Jadi kita buat V yang kedua per V yang pertama sama dengan K yang kedua per K yang pertama dikali konsentrasi A pangkat X yang kedua per konsentrasi A yang pertama pangkat X. Kemudian di sini konsentrasi B yang kedua, konsentrasi B pangkat Y yang kedua, ini konsentrasi B pangkat Y yang pertama. Oke, lajunya kita masukkan di sini, lajunya adalah 16. 16 10 minus 6 per 4 10 minus 6. K-nya sama, konstanta habis. A-nya ini yang kedua 0,2 per 0,1 pangkat X. Nih. Berarti di sini 0,01 per 0,01 pangkat Y. Itu ya. Oke, ini habis ya, sama. Ini habis 16 bagi 4 itu adalah 4. Di sini 4 sama dengan 2 pangkat X. Nah, di sini 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat X. Maka X sama dengan 2. Nah, berikutnya kita mau cari yang si Y-nya, yaitu B. Maka kita carilah konsentrasi A yang sama. Nah, dari sini konsentrasi A ternyata tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Berarti kita cari aja. Kalau gitu yang kedua-duanya beda, yang di sini beda, yang di sini juga beda. Nah, kita ambillah misalkan percobaan yang ke berapa. Misalnya yang kita ambil adalah 2 dan 3. Kalau mau pakai 1 dan 3 dan 1 boleh, terserah. Oke, di sini kita buat yang kita ambil itu adalah percobaan 1 dan 3. Nah, di percobaan 1 dan 3, berarti kita buat di sini yang paling besar kan 3 ya. Maka kita ikutin ini V3 per V1, konsentrasi A yang ketiga A1 gitu ya. Saya tidak perlu buatkan lagi ya, karena hampir sama dengan yang ini. Oke, yang ketiga itu adalah 0, lajunya dulu. Berarti di sini 72 kali 10 pangkat minus 6 per 4 kali 10 pangkat minus 6. Harga K-nya tewas. Konsentrasi A yang ketiga 0,3. Di sini 0,3 per 0,1. 0,1 pangkat X. Ya kan? Pangkat X. Kemudian di sini adalah 0,02 per 0,01 pangkat Y. Oke, ini habis mati 72 per 4 itu adalah, kita buat gini aja.
72/4 sama dengan, ini 3 ya, 0,3 bagi 0,1 berarti 3. 3 pangkat X. X-nya itu adalah 2. Ini X-nya 2. Ini berarti di sini adalah 2 pangkat Y. Seperti itu. Ini 18. Ini berarti 9. 2 pangkat Y. Kali kemarin kan bagi ya, 18 bagi 9 kan 2. Berarti di sini 2 sama dengan 2 pangkat Y. Berarti Y itu sama dengan 1. Ini kan 1. Nah, berarti persamaan lajunya adalah V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 konsentrasi B pangkat 1. Nah, yang ditanya adalah harga K-nya. Nah, kalau harga K-nya boleh terserah kita pakai percobaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Oke, tapi di sini kita pakai percobaan yang pertama saja. Oke, tadi kan persamaan lajunya adalah V. V-nya itu berapa? 4 dikali 10 pangkat minus 6. Sama dengan K. Konsentrasi A 0,1 kan? Berarti ini 10 pangkat minus 1 kuadrat. Dikali konsentrasi B 10 pangkat minus 2 pangkat 1. Ini 10 minus 2. Berarti 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 4. K 10 pangkat minus 4. Di sini 4, 10 minus 6. Kali kemarin kan jadi bagi ya. Berarti atau ini habiskan aja deh. Nih, minus 2. 4 kali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 0,04. Sama dengan K. Maka jawabannya adalah bola. 42. Jika pH larutan jenuh MOH adalah 10 tambah log 2, maka kelarutan MOH 2 kali pada pH 13 adalah, maka di sini yang ditanya adalah S-nya, kelarutan pada pH-nya 13. Nah, dari sini kita cari terlebih dahulu KSP-nya. KSP-nya dari pada pH 10 tambah logaritma 2. Jadi, ini kan pH itu sebesar 10 ditambah logaritma 2. Berarti POH-nya itu kan 14 dikurang 10 ditambah logaritma 2. 14 kurang 10, 4. Negatif kali negatif, logaritma 2. Berarti di sini OH negatifnya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4. Seperti itu. Nah, MOH 2 kali, ini kita ionisasi. Jadi kalau ada MOH 2 kali ionisasi, itu menjadi M2 positif ditambah 2 OH negatif. Nah, OH negatifnya itu 2 kali 10 pangkat minus 4. Jadi kalau di sini 2 kali 10 pangkat minus 4, berarti di sini berapa? Tinggal perubahan koefisien. 1/2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4. Habis ya. Berarti 10 pangkat minus 4. Nah, dari sini kita cari KSP-nya. KSP itu konsentrasi, berarti dari si M2 positif pangkat 1. Koefisiennya 1. Dari sini OH negatifnya itu adalah pangkat 2. Berapa M2 positif? 10 pangkat minus 4. Dikali, di sini adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 kuadrat. Berarti di sini 4 ya, 10 minus 8 kali 10 minus 4. Berarti minus 12. Nah, ini dapat KSP-nya dari pH yang ini. Nah, yang ditanya itu adalah kelarutannya. Berarti S pada pH-nya itu adalah 13. Berarti dari sini kita cari terlebih dahulu, jika pH-nya itu 13, maka POH-nya itu adalah 1.
14 kurang 13. Berarti OH negatifnya itu adalah 10 pangkat minus 1. Nah, tadi MOH 2 kali itu adalah M2 menghasilkan ya. M2 positif ditambah 2 OH negatif. Nah, ini kan kelarutan tuh. Berarti di sini S, di sini S, di sini 2S gitu. Nah, tapi di sini ada dibilangnya pH-nya 13. Berarti ada ion senama, penambahan ion senama di sini, yaitu ion OH negatif. Sebesar berapa? 10 pangkat minus 1. Sehingga kita buat KSP-nya seperti ini. KSP itu sama dengan konsentrasi M2 positif pangkat 1 dikali OH negatif pangkat 2. Nah, KSP-nya berapa? Yang ini tadi, 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan M2 positifnya berarti di sini S. Nah, yang di sininya 2S ditambah 10 minus 1. Nah, karena penambahan ion senama menyebabkan kelarutan kecil, maka di sini diabaikan. Berarti dihilangkan. Maka yang kita gunakan adalah yang ini. Berarti sini 10 pangkat minus 1 kuadrat. Berarti 10 pangkat minus 2 ya. Kemarin kan jadinya bagi kan. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 12 per 10 pangkat minus 2 sama dengan S. Ini habis ya. Berarti sisanya minus 10. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan S. Maka jawabannya adalah bola. Berikutnya, kita masuk ke nomor 43. Nah, di nomor 43 itu seperti ini katanya. Jika molalitas senyawa berikut adalah sama, molalitas itu M kecil. Jadi molalitasnya ini adalah sama, senyawa yang akan memiliki titik didih tertinggi dalam air adalah, titik didih tertinggi. Delta TB itu kan rumusnya adalah KB dikali M dikali I. KB itu semuanya sama, 0,52. M-nya itu molalitasnya sama. Berarti sekarang bergantung sama harga I-nya. Nah, TB titik didih itu rumusnya adalah TB0 ditambah delta TB. Nah, TB0 itu kalau air 100 ditambah delta TB-nya. Nah, berarti dari sini kalau dia mau menghasilkan TB-nya tinggi, kan berarti delta TB-nya juga harus tinggi. Delta TB-nya ini yang mau tinggi, berarti ini mau tinggi, maka nanti KB dikali M dikali I-nya tinggi. KB-nya sama, M-nya sama, berarti sekarang tergantung sama harga I-nya. Maka I-nya yang paling besar. Oke, kita cek satu persatu. CaCl2. CaCl2 ini adalah ion. Berarti harga I-nya itu adalah CaCl2. Kalau kita ionisasikan, Ca2 positif tambah 2Cl min. Berarti ionnya di sini 1, sini 2. Maka I-nya itu sama dengan 3. NaBr. NaBr itu jika ionisasi Na positif tambah Br negatif. Maka ini I-nya 2, 1, 1. CuSO4. Kalau kita ionisasi itu menjadi Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Ini juga I-nya 2. Alkohol. Ini termasuk ke dalam senyawa metanol. Berarti metanol itu I-nya itu sama dengan 1. Non elektrolit. KNO3. Berarti kalau ini ionisasi ke positif tambah NO3 negatif. Ini I-nya sama dengan 2. 1, 1. Maka I yang paling besar adalah yang ini. Maka jawabannya adalah ayam. 44. Pada pembuatan NaOH dari elektrolisis larutan NaCl dengan arus 0,2 Faraday, banyaknya NaOH Mr40 yang dihasilkan adalah, berarti di sini yang ditanya adalah masanya NaOH. Nah, rumus mencari massa itu adalah gram sama dengan mol kali Mr. Nah, dari sini ingat ya. Jadi kalau dia 1 Faraday, ini kan sama dengan mol elektron.
Berarti kalau dibilang ada 0,2 Faraday, berarti mol elektronnya itu adalah sebesar 0,2 mol. Seperti itu. Nah, di sini adalah pada pembuatan NaOH dari elektrolisis larutan NaCl. Berarti ada NaCl, ya mau kita elektrolisis. Kalau NaCl diionisasi itu menjadi Na positif ditambah OH negatif. Nah, Na positif kalau di elektrolisis itu di katodenya kan menjadi air karena NaCl-nya dalam bentuk larutan. Tapi kalau dia lelehan menjadi ion Na-nya. Berarti di sini menjadi 2H2O ditambah 2 elektron akan menghasilkan 2 OH negatif ditambah H2. Nah, yang di anodanya itu adalah ion OH negatif. Sorry ya, NaCl itu adalah Na pos tambah Cl negatif. Ini Cl negatif. Berarti di sini menjadi 2 Cl negatif itu menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, dari sini kita samakan. Nah, yang sama itu adalah elektronnya udah sama. Terus ada nggak lagi yang sama? Ada ya, yaitu ion Cl negatifnya. Nah, ini 2, ini 1. Berarti ini kita kali 2. Ini tadi udah sama kan? Berarti kali 1 saja. Berarti di sini menjadi 2, sini 2, sini ada 2. Elektronnya habis, berarti di sini habis. Maka hasilnya adalah 2 NaCl ditambah 2H2O menghasilkan 2 Na positif ditambah 2 OH negatif ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, ini Na pos dengan OH negatif. Ini kan membentuk 2 NaOH. Yang ditanya adalah massa NaOH ini. Nah, dari sini ingat mol elektron itu adalah 0,2. Berarti kalau mol elektron di sini 0,2, di sini 0,2. Berarti kalau dia NaOH kan ada ion berasal dari OH- sama Na pos kan gitu. Kalau di sini mol elektronnya adalah 0,2, berarti mol yang di sini berapa? 0,2. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Tapi kalau misalnya dia seandainya ditanya adalah Cl2, di sini 0,2, berarti di sini Cl berapa? 0,1. Seperti itu ya. Bisa ya? Berarti mol dari si NaOH itu adalah 0,2 mol. Nah, yang ditanya itu adalah si masanya. Rumus mencari massa dari si NaOH adalah mol dikali mR. Berapa molnya? 0,2. mR-nya berapa? 40. Nih, 0,2 kali 48 gram. Maka jawabannya adalah pola. Berikutnya nomor 45. Esterifikasi antara penol dengan asam propanoat dengan katalis asam sulfat akan menghasilkan. Baik, ini adalah reaksi esterifikasi. Sebelumnya, reaksi esterifikasi itu terbentuk ketika ada si alkohol. Jadi ada si alkohol. Saya buatkan dulu di sini ROH bereaksi dengan RCOOH asam karboksilat. Ini akan menghasilkan jadi gini. Gugus OH pada asam karboksilat akan mengikat atom H pada si alkohol. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. R, C, O. Kemudian di sini kan C-nya seharusnya mengikat OH. OH-nya tapi udah dilepas. Berarti dia mengikat atom O di sini. Baru di sini R. Saya misalkan ini R aksan. Nah, ditambah dengan si H2O. Berarti hasilnya H2O. Sebenarnya dari sini ini udah salah ya. Karena nggak ada airnya. Tinggal ini sama ini sama ini. Nah, sekarang kalau dia ester itu kan namanya adalah alkil alkanoat. Yang alkilnya itu adalah yang ini. Ini alkil. Yang di sini itu adalah alkanoatnya. Alkanoat. Oke. Berarti di sini ada gugus fenol. Fenol itu adalah gugus benzena seperti ini.
yang memiliki gugus OH. Kemudian ditambah asam propanoat. Prop. Atomsinya ada 3. Berarti 1, 2, 3. Di sini O, di sini OH. Berarti di sini CH2, di sini CH3. Dengan katalis asam, yaitu H2SO4 akan menghasilkan gugus OH pada asam karboksilat itu akan mengikat atom H pada si fenol yang ini ya, sehingga kan hasilnya gini. Berarti sini CH3, CH2, CO, baru di sini mengikat O, kemudian di sini O-nya kan mengikat fenol kan gugus. Nih, dia benzena. Nih, nah seperti ini. Ditambah H2O. Berarti namanya adalah alkil alkanoat. Alkilnya berarti ini ya. Ini kan kalau alkil kehilangan 1H berarti namanya menjadi fenil. Berarti fenil 1, 2, 3 propanoat. Propanoat ditambah air. Maka jawabannya adalah ayam.